Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Raudatul Jannah dengan ujung NIM 48. Saya dari jurusan Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Sriwijaya, kelas Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang learning theory dan humanistic theory dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Yang pertama adalah learning theory atau teori belajar. Dalam learning theory terdapat dua tokoh, yaitu Skinner dan Albert Bandura. Yang pertama adalah B.F. Skinner, adalah seorang psikolog behavioris yang terkenal dengan teori pembelajarannya yang berfokus pada conditioning operan. Skinner percaya bahwa perilaku manusia dapat dijelaskan dan diprediksi melalui konsep reinforcement atau penguatan dan punishment atau hukuman. Menurut Skinner, perilaku yang diperkuat cenderung untuk diulang, sementara perilaku yang dihukum atau di-punishment cenderung akan dikurangi. Ia juga memperkenalkan konsep shaping, yaitu proses pembentukan perilaku kompleks melalui pemberian reinforcement bertahap. Yang kedua yaitu Albert Bandura. Albert Bandura adalah seorang psikolog yang terkenal dengan teori pembelajarannya yang mencakup konsep self-efficacy atau keyakinan diri dan observational learning, pembelajaran melalui observasi. Menurut Bandura, individu belajar melalui pengamatan dan peniruan terhadap model yang ada di sekitar mereka. Ia juga mengemukakan bahwa self-efficacy yaitu keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan. Bandura juga menekankan pentingnya lingkungan sosial dalam membentuk perilaku dan keyakinan individu. Dua teori ini memberikan pandangan yang berbeda dalam memahami bagaimana individu belajar dan perilaku dipengaruhi oleh lingkungan serta konsep penguatan observasi terhadap model. Selanjutnya adalah humanistic theory. Teori humanistik menekankan pada aspek positif dari manusia seperti kebebasan, potensi, dan pengalaman subjektif. Teori ini menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan psikologis dan pencapaian potensi penuh manusia. Humanistik juga menekankan pada konsep self-actualization, pengaktualisasian diri, di mana individu bertujuan untuk mencapai potensi tertinggi mereka. Tokoh pada teori ini ada tiga. Yang pertama adalah Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah seorang psikolog yang terkenal dengan hierarki kebutuhan. Menurut Maslow, manusia memiliki hierarki kebutuhan yang berkembang dari kebutuhan dasar, seperti makanan dan tempat tinggal, sehingga kebutuhan yang lebih tinggi seperti pemenuhan diri dan aktualitas diri. Ia meyakini bahwa kebutuhan yang lebih rendah harus dipenuhi sebelum individu dapat mencapai kebutuhan yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah Carl Rogers. Rogers adalah seorang tokoh penting dalam teori humanistik dengan konsep self-concept atau konsep diri dan unconditional positive regard, penghargaan positif tanpa syarat. Roger percaya bahwa individu secara alami berusaha untuk mencapai pertumbuhan pribadi yang positif dan lingkungan yang mendukung. Penerimaan tanpa syarat dan kebebasan untuk menjadi diri sendiri merupakan faktor kunci dalam perkembangan individu. Dan yang terakhir adalah Charlotte Bohler. Charlotte adalah seorang psikolog pengembangan yang memberikan kontribusi dalam teori humanistik dengan menekankan pentingnya perkembangan individu sepanjang siklus kehidupannya. Ia mempelajari perkembangan manusia dari perspektif kehidupan yang bermakna, menyoroti pentingnya pencarian arti dan tujuan dalam kehidupan. Teori humanistik dan tokohnya menekankan pada potensi positif manusia, pemenuhan kebutuhan psikologis, konsep diri, dan pertumbuhan pribadi yang positif. Teori ini memberikan pandangan yang optimis tentang manusia dan perkembangannya. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.